Kau sedang duduk sendirian, dalam diam, tapi kepalamu penuh dengan suara. Suara yang tak pernah berhenti berbicara. Ada suara yang mengatakan, kau tidak cukup baik. Ada suara yang berbisik, kau sudah terlambat. Ada suara lain yang menggema, hidupmu hanya akan seperti ini selamanya. Dan mungkin, kau percaya pada suara-suara itu. Kau mulai melihat dirimu di cermin, bukan sebagai seseorang yang penuh potensi, tapi sebagai seseorang yang terjebak. Rasa sakit itu nyata, rasa kecewa, rasa gagal, rasa kehilangan arah. Malam-malam panjang ketika kau menatap langit-langit, bertanya kepada diri sendiri, mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Mengapa aku selalu jatuh? Mengapa jalan ini begitu berat? Kau mencoba tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati ada lubang yang semakin dalam. Kau pernah mencoba, kau pernah berusaha, kau pernah bangkit, tapi setiap kali kau melangkah, ada dinding tak terlihat yang menghentikanmu. Dan yang lebih menyakitkan, dinding itu ada di dalam kepalamu sendiri. Dinding yang terbuat dari kata-kata negatif, keraguan, rasa takut. Apakah kau merasakannya? Apakah kau mengenalnya? Kau tidak sendiri. Ribuan orang merasakannya. Jutaan jiwa pernah terjebak di dalam perang batin ini. Tetapi hanya sedikit yang menemukan kunci keluar. Dan inilah kenyataannya. Yang menentukan bukanlah apa yang terjadi di luar, tapi apa yang terus kau ulang di dalam. Kata-kata yang kau bisikkan kepada dirimu sendiri, keyakinan yang kau tanamkan dalam jiwamu, sugesti yang kau biarkan berakar di bawah sadar. Autosugesti. Kata ini mungkin terdengar sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, tersembunyi sebuah kekuatan yang bisa mengubah nasib. Kekuatan yang bisa menarikmu dari gelap menuju cahaya. Bayangkan dirimu seperti sebuah taman. Tanahnya siap menumbuhkan apapun. Jika kau menanam benih bunga, bunga akan tumbuh. Jika kau menanam duri, duri akan tumbuh. Pikiran bawah sadar adalah tanah itu. Dan autosugesti adalah benihnya. Tapi masalahnya, selama ini banyak dari kita tanpa sadar menanam duri. Kita membiarkan pikiran negatif, keraguan, dan rasa takut mengisi tanah itu. Kita biarkan suara kecil yang melemahkan itu mengulang-ulang dirinya, sampai ia menjadi kebenaran dalam kepala kita. Apakah kau sadar? Apakah kau bisa melihat pola ini dalam hidupmu? Bayangkan seorang anak kecil yang terus-menerus mendengar bahwa dia bodoh, lemah, tidak bisa. Suatu hari, ia akan mempercayainya, bahkan jika itu bohong. Begitu juga dengan kita. Autosugesti bekerja setiap saat. Pertanyaannya, kau menanam apa dalam dirimu? Mungkin sekarang kau merasa gelap. Mungkin kau berpikir semuanya sudah terlambat. Tapi, dengarkan baik-baik. Harapan selalu lebih dekat daripada yang kau bayangkan. Seringkali, ia bersembunyi tepat di balik pikiranmu sendiri. Lihatlah dirimu. Jangan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Kau masih bernapas. Kau masih diberi waktu. Itu berarti semesta belum selesai denganmu. Itu berarti ada sesuatu yang menunggumu di depan. Aku tahu kau lelah. Aku tahu kadang imanmu goyah. Tapi bukankah setiap doa yang kau panjatkan adalah tanda bahwa di dalam hatimu kau masih percaya? Walau kecil, masih ada percikan keyakinan. Dan percikan itu bisa menjadi api. Kau tidak harus tahu semua jawabannya hari ini. Kau tidak harus sempurna. Kau hanya perlu satu hal. Kesediaan untuk percaya bahwa ada jalan. Bahwa suara negatif itu bukan dirimu. Bahwa kau bisa menulis ulang cerita yang terus berulang di kepalamu. Dan percayalah, orang-orang sukses yang kau lihat hari ini, mereka tidak berbeda jauh darimu.
Mereka hanya menemukan rahasia itu lebih dulu. Mereka menggunakan senjata yang sering diabaikan, autosugesti. Mereka mengisi pikiran mereka dengan kata-kata yang membangkitkan, bukan melemahkan. Mereka melatih diri untuk mendengar suara yang membangun, bukan yang menghancurkan. Apa yang mereka lakukan bukan sulap. Itu disiplin, itu latihan, itu keputusan untuk memilih kata-kata yang mereka izinkan masuk. Pertanyaannya sekarang, apakah kau siap mengambil kendali kembali atas pikiranmu? Apakah kau siap berhenti menjadi korban dari bisikan negatif dan mulai menjadi penulis baru dalam cerita hidupmu? Bayangkan kalau setiap pagi sebelum membuka mata sepenuhnya, kau membisikkan kalimat-kalimat yang penuh keyakinan. Bayangkan kalau setiap malam sebelum tidur, kau menanamkan sugesti bahwa besok akan penuh kemungkinan. Bayangkan kalau setiap langkahmu, kau ditemani oleh keyakinan yang kau bangun sendiri. Hidupmu akan mulai berubah, perlahan, tapi pasti. Karena kekuatan sejati bukan datang dari luar, ia lahir dari dalam. Dan di dalam dirimu, ada suara yang sudah lama menunggu. Suara itu lembut, tapi kuat. Ia berbisik, kau bisa, kau pantas, kau akan berhasil. Mungkin kau belum mendengarnya jelas, tapi ia ada. Dan jika kau memberi ruang, ia akan tumbuh lebih keras daripada keraguan. Jangan takut pada rasa sakitmu, jangan benci pada luka-lukamu. Mereka hanyalah pengingat bahwa kau masih hidup. Dan selama kau hidup, kau punya kesempatan untuk berubah. Hari ini, saat kau mendengarkan kata-kata ini, aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku siap membuka pintu baru? Pintu menuju versi terbaik diriku? Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, itu tandanya kau sudah siap. Dan di blog berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan menemukan bagaimana cara menggunakan senjata rahasia ini. Bagaimana autosugesti bisa menjadi kekuatan yang nyata dalam hidupmu. Tapi sebelum itu, jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jangan diam saja. Tunjukkan pada semesta bahwa kau siap. Tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang. Karena perjalanan ini baru dimulai. Dan aku ingin kau berjalan bersamaku sampai akhir. Autosugesti. Dua suku kata yang sederhana, tapi menyimpan rahasia besar. Kau mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri memiliki kekuatan untuk mengubah hidup? Bukankah hanya tindakan nyata yang menentukan hasil? Ya, tindakan penting. Tapi sebelum ada tindakan, selalu ada pikiran. Dan sebelum ada pikiran, ada benih keyakinan yang kau tanam. Pernahkah kau menyadari bahwa setiap keputusanmu hari ini lahir dari kalimat yang dulu pernah kau ulang di kepalamu? Ketika kau berkata, "Aku tidak bisa," maka tindakanmu akan membuktikan kalimat itu. Tapi ketika kau berkata, "Aku bisa," semesta akan membukakan jalan. Kata-kata bukan hanya bunyi. Kata-kata adalah energi. Energi yang masuk ke dalam bawah sadar, lalu mengendalikan arah hidupmu. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai besar. Airnya deras, tak terbendung. Sungai itu adalah pikiran bawah sadarmu. Ia terus mengalir, membawa apapun yang kau masukkan ke dalamnya. Jika kau menaruh racun, racun itu menyebar. Jika kau menaruh air jernih, maka kejernihan yang akan mengalir. Autosugesti adalah wadah dari mana kau menuangkan cairan itu. Apakah kau pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik? Bahwa apa yang kau pikirkan terus-menerus akan datang menghampirimu? Napoleon Hill, seorang pemikir besar, pernah berkata bahwa pikiran adalah hal yang nyata. Pikiran itu memiliki daya magnet. Dan autosugesti
adalah cara untuk mengarahkan magnet itu ke arah yang benar. Tanyakan pada dirimu, apa yang paling sering kau ulang dalam kepalamu? Aku selalu gagal. Aku selalu terlambat. Aku tidak layak sukses. Jika itu yang kau ulang, jangan heran jika realitasmu mencerminkan kata-kata itu. Tapi jika kau mulai mengulang kalimat-kalimat seperti, aku mampu bangkit, aku pantas berhasil, aku ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, maka perlahan realitasmu akan menyesuaikan. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kau berubah. Dan ketika kau berubah, caramu melihat dunia juga ikut berubah. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan seorang pelajar yang setiap hari berkata pada dirinya, aku bodoh, aku tidak bisa matematika. Apa yang akan terjadi? Otaknya menutup. Ia tidak lagi mencari solusi, karena ia percaya kebodohan itu nyata. Sekarang, bayangkan pelajar yang sama berkata, aku bisa belajar, aku akan menemukan cara, aku mampu memahami ini. Apa yang terjadi? Otaknya terbuka. Ia mulai mencari strategi, ia mulai mencoba lagi. Dan perlahan, ia benar-benar memahami. Itulah kekuatan autosugesti. Ia bukan sihir. Ia adalah kunci untuk membuka pintu potensimu. Tetapi rahasia ini sering disalahpahami. Banyak orang mencoba autosugesti sekali, lalu menyerah karena hasilnya tidak instan. Mereka berkata, aku sudah bilang aku bisa sukses, tapi lihat, aku masih gagal. Mereka lupa, pikiran bawah sadar tidak berubah dalam semalam. Ia seperti ladang. Kau tidak bisa menanam benih hari ini dan berharap bunga mekar besok. Kau harus menyiramnya. Kau harus merawatnya. Kau harus melindunginya dari gulma. Dan gulma itu adalah keraguan, rasa takut, dan suara-suara negatif. Pertanyaannya, bagaimana cara melatih autosugesti agar benar-benar bekerja? Pertama, gunakan kata-kata yang jelas dan penuh emosi. Jangan hanya berkata, aku ingin kaya. Katakan dengan keyakinan, aku hidup dalam kelimpahan. Rezekiku mengalir dari segala arah. Aku pantas menerima keberlimpahan. Rasakan getaran dalam kata-kata itu. Biarkan tubuhmu merinding saat mengucapkannya. Kedua, ulangi dengan konsisten. Pagi saat bangun. Malam sebelum tidur. Inilah dua waktu paling sakral, karena pintu bawah sadarmu terbuka lebar. Saat itu, sugesti mudah meresap. Ketiga, visualisasikan. Jangan hanya berkata dengan kata-kata. Bayangkan seolah-olah kau sudah hidup dalam realitas itu. Jika kau berkata, aku sukses, lihat dirimu berdiri di atas panggung, tersenyum, disambut tepuk tangan. Jika kau berkata, aku sehat, bayangkan tubuhmu bertenaga, segar, penuh vitalitas. Keempat, sertai dengan iman. Autosugesti tanpa iman hanyalah kata-kata kosong. Tapi ketika kau percaya, doa dan sugesti menyatu. Kau seakan-akan memanggil energi semesta untuk bekerja bersamamu. Dan disinilah keindahan budaya kita. Kita percaya pada doa. Kita percaya pada niat yang tulus. Autosugesti hanyalah bentuk modern dari doa yang diulang-ulang. Bedanya, doa mengangkat niatmu ke langit, sedangkan autosugesti menanamkannya ke tanah bawah sadarmu. Dan ketika langit dan tanah menyatu, keajaiban terjadi. Pernahkah kau merasa ketika imanmu kuat, langkahmu terasa ringan? Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunmu? Itulah kombinasi dari doa dan autosugesti. Pikiranmu percaya, hatimu yakin, dan alam semesta menjawab. Sekarang bayangkan, jika mulai hari ini kau berhenti berkata buruk pada dirimu sendiri. Jika mulai hari ini kau memilih kata-kata yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Apa yang akan berubah dalam hidupmu? Lihatlah ke belakang sebentar.
Berapa kali kau gagal bukan karena kemampuanmu, tapi karena keyakinanmu runtuh sebelum bertarung? Berapa kali kau tidak mencoba karena sudah kalah di dalam pikiranmu sendiri? Bayangkan jika kau memberi dirimu kesempatan kedua. Jika kau membisikkan kata-kata penuh semangat setiap hari, jika kau mulai memprogram ulang dirimu dengan autosugesti, hidupmu tidak akan sama lagi. Dan aku ingin kau merasakan momen aha ini sekarang. Karena inilah rahasia yang selama ini kau cari. Senjata rahasia orang sukses bukan keberuntungan, bukan koneksi, bukan sekadar kecerdasan. Senjata mereka adalah bagaimana mereka berbicara kepada diri mereka sendiri. Bagaimana mereka menjaga kebun pikiran mereka. Bagaimana mereka memilih benih yang mereka tanam. Sekarang, tanyakan pada dirimu, benih apa yang ingin aku tanam hari ini? Apakah aku akan terus menanam duri yang menyakitiku? Atau aku akan mulai menanam bunga yang akan memberi harapan? Kau punya kuasa untuk memilih. Dan jangan salah, ini bukan sekadar teori. Banyak orang yang sudah membuktikannya. Dari para pengusaha besar, atlet kelas dunia, hingga orang biasa yang bangkit dari kesulitan, mereka semua menggunakan autosugesti sebagai dasar. Kau juga bisa. Kau tidak berbeda. Kau hanya perlu memutuskan. Dan di blog berikutnya, kita akan berbicara tentang perjuangan nyata. Karena mengetahui rahasia ini saja belum cukup. Kau perlu melatih disiplin, fokus, dan keberanian untuk melawan dirimu sendiri. Perang sesungguhnya bukan melawan dunia luar, tapi melawan suara lama yang terus mengganggumu di dalam. Kau siap? Perjalanan ini tidak pernah mudah. Begitu kau mulai melawan suara lama di kepalamu, kau akan merasakan perlawanan yang keras. Pikiran bawah sadar yang sudah terbiasa dengan keraguan akan mencoba menarikmu kembali. Ia akan berbisik, "Untuk apa semua ini? Kau tetap saja gagal. Berhentilah bermimpi." Dan disitulah ujian sebenarnya dimulai. Jangan salah paham, autosugesti bukan sekadar mengulang kalimat positif. Autosugesti adalah latihan spiritual. Ia menuntut disiplin, ia menuntut kesabaran, ia menuntut iman. Seperti seorang petani yang menanam benih, ia tahu hujan tidak selalu turun setiap hari, tetapi ia tetap menyiram. Ia tetap menjaga tanahnya, karena ia percaya suatu saat benih itu akan tumbuh. Begitu juga denganmu. Kau harus melatih pikiranmu setiap hari. Kau harus melawan rasa malas yang berkata, "Nanti saja." Kau harus melawan rasa putus asa yang berkata, "Tidak ada gunanya." Disiplin adalah jembatan antara kata-kata dan kenyataan. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Ia tidak berperang sekali saja lalu pulang. Ia terus berlatih, mengasah pedang, memperkuat tubuhnya, menjaga mentalnya. Tanpa itu, ia kalah sebelum bertarung. Kau pun sama. Autosugesti adalah pedangmu. Tapi tanpa latihan, pedang itu tumpul. Aku ingin kau bertanya pada dirimu, seberapa sering aku membiarkan pikiranku berlari liar tanpa kendali? Seberapa sering aku lupa bahwa setiap kata yang kuucapkan pada diriku adalah doa yang sedang kutanam? Mulailah hari ini. Mulailah dengan disiplin kecil. Pagi ini ketika kau membuka mata, jangan biarkan pikiran negatif mengambil alih. Bisikkan dengan tegas, "Hari ini aku kuat. Hari ini aku berani. Hari ini aku membawa cahaya dalam hidupku." Rasakan bagaimana kata-kata itu mengisi tubuhmu. Dan malam nanti, sebelum tidur, ucapkan kalimat lain. "Aku bersyukur, aku berharga, aku pantas menerima rezeki dan kedamaian." Biarkan kata-kata itu menjadi selimut bagi jiwamu. Ingatlah, pikiranmu adalah seperti seekor kuda liar.
Jika kau tidak melatihnya, ia akan membawamu ke jurang. Tapi jika kau melatihnya dengan sabar, ia akan menjadi sahabatmu, mengantarmu ke tujuan. Namun, jangan kaget jika rasa lelah datang. Jangan terkejut jika suatu hari kau merasa ingin menyerah. Itu normal. Bahkan orang-orang besar pun melewati hari-hari ketika mereka merasa kosong. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa setiap rasa sakit adalah tanda pertumbuhan. Lihatlah tubuhmu. Ototmu tidak akan pernah menjadi kuat tanpa perlawanan. Ia butuh beban. Ia butuh tekanan. Begitu juga pikiranmu. Ia butuh tantangan. Ia butuh perlawanan. Dan setiap kali kau berhasil melewati satu hari dengan autosugesti yang konsisten, pikiranmu menjadi lebih kuat. Sekarang aku ingin memberikanmu sebuah latihan sederhana. Latihan ini kecil, tapi jika kau lakukan dengan setia, hasilnya akan besar. Ambil selembar kertas. Tuliskan 3 kalimat autosugesti yang paling kau butuhkan hari ini. Misalnya, aku pantas sukses. Aku diberkati dengan rezeki yang mengalir. Aku hidup penuh ketenangan dan iman. Tuliskan dengan jelas. Letakkan di tempat yang bisa kau lihat setiap hari. Di cermin, di meja kerja, atau di dekat tempat tidurmu. Setiap kali matamu melihat kalimat itu, bacalah dengan suara hati. Rasakan getarannya. Biarkan kata-kata itu masuk lebih dalam ke dalam jiwamu. Kau akan terkejut. Hari demi hari, kalimat itu tidak lagi terasa asing. Ia akan menjadi bagian dari dirimu. Ia akan menjadi kenyataan yang hidup di dalam kepalamu. Dan ingat, autosugesti tidak berdiri sendiri. Ia butuh pasangan, tindakan. Kau tidak bisa hanya berkata, "Aku kaya," lalu berdiam diri. Kau harus bertindak. Tapi kata-kata itu akan memberimu kekuatan untuk bertindak. Ia akan membuatmu percaya bahwa setiap langkahmu punya arti. Bayangkan, seorang musafir yang berjalan di gurun, panas, haus, lelah. Jika ia berkata pada dirinya, "Aku tidak akan sampai," ia akan berhenti dan mati di tengah jalan. Tapi jika ia berkata, "Aku akan menemukan oasis," ia terus berjalan. Dan akhirnya, ia benar-benar menemukan air. Itulah hidupmu. Autosugesti bukan hanya kata. Ia adalah bensin untuk langkahmu. Jangan lupa juga tentang lingkunganmu. Kau tidak bisa mengisi pikiranmu dengan kalimat positif jika setiap hari kau dikelilingi oleh orang yang menebar racun. Napoleon Hill menyebutnya sebagai mastermind, lingkaran pikiran yang mendukung pertumbuhanmu. Carilah teman, guru, atau komunitas yang berbicara dengan bahasa iman, bukan ketakutan, yang menanamkan energi, bukan melemahkanmu. Ingatlah, energi itu menular. Jika kau duduk bersama 5 orang yang penuh semangat, kau akan tertular semangat itu. Jika kau duduk bersama 5 orang yang penuh keluhan, kau pun akan ikut mengeluh. Pilihlah dengan bijak siapa yang mengisi telingamu, siapa yang berbicara ke dalam hidupmu, dan pada akhirnya semua kembali padamu. Karena kunci sesungguhnya bukan di luar, ia ada di dalam. Bayangkan sebuah pintu besar. Di balik pintu itu ada hidup yang kau impikan, damai, sejahtera, penuh rezeki. Tapi pintu itu terkunci dari dalam. Hanya kau yang bisa membuka. Autosugesti adalah kuncinya. Disiplin adalah tangan yang memutarnya. Dan iman adalah tenaga yang mendorong pintu itu terbuka. Maka jangan berhenti. Jangan menyerah hanya karena jalan terasa berat. Ingat, bahkan malam paling gelap pun akhirnya digantikan oleh fajar. Begitu juga denganmu, dan di blok terakhir nanti kita akan melihat gambaran itu. Gambaran siapa kau sebenarnya ketika kau berhasil melewati semua ini.
Gambaran kehidupan baru yang menantimu ketika kau menguasai senjata rahasia ini. Kau siap untuk melihat siapa dirimu yang sesungguhnya? Bayangkan sejenak, kau sudah melewati malam-malam panjang penuh keraguan. Kau sudah melatih kata-kata di dalam kepalamu. Kau sudah berjuang, jatuh, bangkit lagi. Dan sekarang, sesuatu mulai berubah. Perlahan, tapi nyata. Kau mulai menyadari, suara negatif di dalam dirimu sudah tidak sekeras dulu. Ia masih ada, tapi kini kau punya senjata. Setiap kali ia berkata, "Kau tidak bisa," kau tersenyum dan menjawab, "Aku bisa, aku akan, aku sudah dalam perjalanan." Setiap kali ia berbisik, "Hidupmu tidak akan berubah," kau menatap cermin dan berkata, "Aku sedang berubah, aku sedang tumbuh, aku sedang melangkah menuju takdirku." Dan pada saat itulah kau mulai merasakan kekuatan sejati autosugesti. Ia bukan hanya kata-kata kosong, ia adalah getaran, ia adalah energi, ia adalah doa yang hidup. Ia menghubungkanmu dengan bagian terdalam dari jiwamu dan sekaligus dengan semesta yang lebih luas. Perhatikan bagaimana perasaanmu mulai berbeda. Dahulu, ketika bangun di pagi hari, kau merasa berat. Dunia seperti beban. Tapi sekarang, kau mulai bangun dengan rasa syukur. Bahkan sebelum membuka mata, kau berbisik, "Terima kasih, aku diberi hari baru." Dan kalimat itu mengubah seluruh energi harimu. Ketika kau berjalan di luar rumah, kau mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya kau abaikan. Senyum orang asing, angin yang sejuk, warna langit. Semua itu menjadi tanda bahwa semesta sedang mendukungmu. Kau merasa tidak lagi sendirian. Dan di dalam dirimu, kau mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Kedamaian. Bayangkan, dulu pikiranmu seperti lautan yang bergelombang, penuh badai. Sekarang, meski gelombang masih datang, hatimu tetap tenang. Kau sudah belajar untuk berbicara pada dirimu dengan cinta, dengan iman. Dan dari sanalah kedamaian lahir. Lebih dari itu, kau mulai melihat pintu-pintu kecil terbuka. Rezeki yang dulu terasa sulit, perlahan mulai mengalir. Bukan selalu berupa uang, tapi berupa kesempatan, ide, koneksi, dukungan. Kau menyadari, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah pantulan dari sugesti yang kau tanam. Karena begitulah hukum semesta. Apa yang kau tanam di dalam, pada akhirnya akan tumbuh di luar. Sekarang bayangkan dirimu 6 bulan dari sekarang. Kau terus melatih autosugesti, terus menjaga kata-kata yang kau ucapkan pada dirimu. Kau disiplin, kau sabar, kau penuh iman. Apa yang kau lihat, aku ingin kau benar-benar membayangkannya sekarang. Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dirimu berdiri di tempat yang kau impikan. Mungkin itu rumah yang kau dambakan. Mungkin itu panggung tempat kau berbicara. Mungkin itu bisnis yang kau bangun. Atau mungkin hanya sebuah kehidupan sederhana, tapi penuh ketenangan. Lihatlah dirimu tersenyum. Rasakan tubuhmu ringan. Rasakan hatimu damai. Rasakan rezeki mengalir deras, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Rasakan doa-doamu terjawab satu persatu. Dan saat kau melihat gambaran itu, ingatlah, semua dimulai dari kata-kata. Dari satu bisikan kecil di dalam hati. Dari satu keputusan untuk mengisi pikiranmu dengan cahaya, bukan kegelapan. Itulah transformasi sejati. Kau bukan lagi korban dari pikiranmu. Kau adalah penguasa pikiranmu. Kau bukan lagi budak dari keraguan. Kau adalah pemimpin bagi dirimu sendiri. Dan ketika kau mencapai titik ini, sesuatu yang indah terjadi. Kau tidak hanya mengubah hidupmu sendiri. Kau mulai menjadi cahaya bagi orang lain.
Kata-kata yang dulu kau ucapkan hanya untuk dirimu, kini mulai keluar dan menginspirasi orang di sekitarmu. Keluargamu merasakan energi barumu. Teman-temanmu melihat semangat barumu. Bahkan orang asing pun bisa merasakan auramu. Itulah keajaiban autosugesti. Ia bukan hanya mengubah satu orang, ia menyebar, menular, membawa cahaya. Mungkin sekarang kau bertanya, apakah ini benar-benar mungkin untukku? Jawabannya, ya. Karena jika kau masih bernapas, berarti perjalananmu belum selesai. Jika kau masih bisa mendengar kata-kata ini, berarti semesta masih punya rencana untukmu. Dan hari ini, saat ini, kau sedang berdiri di ambang pintu itu. Pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh iman, lebih penuh rezeki, lebih penuh cinta. Jangan ragu, jangan menunggu esok, jangan berkata, aku akan mulai nanti. Tidak, mulailah sekarang. Mulailah dengan satu kalimat kecil. Ucapkan pada dirimu, aku siap, aku pantas, aku sedang berubah. Biarkan kalimat itu menjadi awal dari bab baru dalam hidupmu. Bab di mana kau tidak lagi terjebak dalam gelap, tapi berjalan dalam cahaya. Dan jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasakan sesuatu bergerak di dalam jiwamu, maka lakukan satu hal sederhana. Klik tombol subscribe sekarang. Bukan hanya karena ini sebuah saluran, tapi karena ini adalah pengingat. Pengingat bahwa perjalananmu tidak sendirian. Pengingat bahwa setiap kali kau kembali, kau akan menemukan kata-kata yang menguatkanmu. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.